Assalamualaikum, hai guys, aku Hanifa. Di sini aku mau membahas tentang salah satu peperangan yang pernah terjadi di Indonesia. Tapi aku nggak sendirian, aku juga ditemenin nih sama teman aku. Ya, kenalin, aku Gina. Di sini kita bakal sharing tentang peperangan Diponegoro. Tonton sampai habis ya. Jadi, Perang Diponegoro adalah perang besar yang terjadi selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa. Makanya, Perang Diponegoro ini juga dikenal dengan nama Perang Jawa. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang terjadi di Indonesia, yaitu antara Belanda dan penduduk Nusantara. Pada saat itu, pasukan dari Belanda dipimpin oleh Hendrik Marcus de Cook dan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Pada masa peperangan terjadi, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 korban jiwa, dari pihak Belanda mencapai 8.000 korban jiwa, dan juga dari setiap pribumi sebanyak 7.000 korban jiwa. Tapi nih ya, kenapa perang ini bisa terjadi? Apa sih penyebabnya? Penyebab terjadinya perlawanan Diponegoro itu ada dua, Gin. Ada sebab-sebab umum, ada juga sebab-sebab khusus. Nah, sebab-sebab umumnya itu ada 6. Yang pertama, timbulnya rasa kekecewaan di kalangan para ulama karena masuknya budaya barat tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, wilayah Kesultanan Mataram semakin sempit dan para raja sebagai pengusaha pribumi mulai kehilangan kedaulatan. Yang ketiga, Belanda ikut campur tangan dalam masalah kesultanan. Yang keempat, sebagian dari bangsawan merasa kecewa karena Belanda tidak mau mengikuti adat istiadat dari keraton. Yang kelima, para bangsawan juga merasa kecewa karena Belanda telah menghapus sistem penyewaan tanah oleh para bangsawan kepada petani yang mulai terjadi pada tahun 1824. Yang keenam, kehidupan rakyat semakin menderita. Mereka disuruh kerja paksa dan harus membayar berbagai macam pajak. Ada pajak tanah, pajak jumlah pintu, pajak ternak, pajak pindah rumah, pajak pindah nama, pajak menyewa tanah atau menerima jabatan. Juga ada pemasangan patok oleh Belanda. Belanda memasang patok untuk bangun jalan yang melintasi tanah dan juga makam para leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Pemasangan ini terjadi tanpa izin dari kerajaan, sehingga ditentang oleh Pangeran Diponegoro. Nah, untuk sebab khususnya ada provokasi yang dilakukan oleh pihak Belanda untuk merencanakan pembuatan jalan. Jalan ini menerobos tanah Pangeran Diponegoro dan juga membongkar makam keramat. Diponegoro akhirnya tersingkir dari kekuasaan karena telah menolak untuk berkompromi dengan Belanda. Ia lebih memilih untuk ke Tegalrejo dan memusatkan perhatian pada perkembangan keagamaan. Hal ini juga yang membuat pangeran membangun pertahanan di Selarong dan dukungan kepada Diponegoro datang dari mana-mana, membuat pasukan Diponegoro menjadi lebih kuat. Jadi gitu, Gin, sebab-sebabnya tadi. Oh, jadi itu sebab-sebabnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi, Pangeran Diponegoro memimpin atas pasukannya pada perang gerilya. Gubernur Jenderal Van der Capellen menjalankan strategi dengan mendirikan benteng di setiap tempat yang ia kuasai, dan juga untuk mempersempit gerakan dari pasukan Diponegoro. Karena melemahnya kedudukan Diponegoro menyebabkan ia menerima tawaran untuk perundingan dengan Belanda di Magelang. Perundingan ini pun gagal dalam mencapai kata sepakat. Karena inilah Pangeran Diponegoro ditangkap dan dipindahkan ke Manado, kemudian dipindahkan lagi ke Makassar. For your information ya guys, perang ini berlangsung selama 5 tahun dan membawa dampak yang membuat kekuasaan wilayah Yogyakarta dan Surakarta berkurang dan banyak Untuk menguras menghadapi kas perang Belanda. Diponegoro, Belanda harus menarik pasukan yang dipakai untuk perang di Sumatera Barat. Karena pada saat itu, Belanda juga sedang menghadapi perang besar, yaitu Perang Padri. Namun akhirnya,
Belanda harus melawan kedua belah pihak itu dan belakangan bersatu untuk berbalik melawan kolonial Belanda. Berakhirnya Perang Jawa menjadi akhir dari perlawanan dari seluruh bangsawan Jawa pada waktu itu. Setelah perang ini berakhir, maka jumlah penduduk menyusut. Nah, itulah ulasan mengenai Perang Diponegoro yang harus kita ketahui, karena inilah salah satu sejarah yang terjadi di negeri tercinta. Maka jangan pernah lupakan jasa-jasa para pahlawan ya guys, mereka yang telah berani mengorbankan jiwa dan raganya demi negeri ini. Yap, betul banget. Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga kedamaian negeri ini, menciptakan kesatuan, dan mengabdi untuk negeri. Semoga penjelasan dari kami dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.